Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sesi pertama dari kuliah pengantar teori kesalahan dengan kode MI 2102. Dalam mata kuliah ini, saya didampingi oleh Pak Willy Sutanto dan Pak Bagus. Di deskripsi mata kuliah ini adalah kodenya MI 2102. Kemudian nama mata kuliahnya adalah pengantar teori kesalahan. Kuliah ini adalah kuliah wajib dan silabusnya adalah, jadi mata kuliah ini membahas secara menyeluruh tentang teknik pengolahan data, kemudian pengukuran, teknik pengolahan penjalaran ketidakpastian pengukuran, serta aturan pelaporan hasil pengukuran sesuai dengan standar metrologi internasional. Nah, kemudian mata kuliah ini dilaksanakan dengan dua cara, yaitu unsynchronized. Ini adalah belajar mandiri melalui materi-materi yang nanti akan diupload di Kudagang Ahmed. Kemudian nanti sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh program studi, nanti kita akan melakukan juga tatap muka secara daring. Berikut ini adalah silabus lengkap, terdiri dari pendahuluan, berisi tentang latar belakang, kemudian tujuan dari mata kuliah, kemudian konsep ketidakpastian, kemudian lingkup pembahasan konsep ketidakpastiannya sampai mana, sehingga kemudian ada review dari konsep probabilitas, kemudian ada distribusi statistik, ini terkait dengan data-data nantinya yang akan kita dapatkan sewaktu melakukan pengukuran. Ada distribusi normal standar, distribusi segitiga, kemudian ada distribusi segi 4, distribusi F, dan juga distribusi T. Nah, semua jenis distribusi ini nanti menentukan di dalam perhitungan ketidakpastian. Kemudian ketiga, nanti akan disampaikan konsep ketidakpastian, mulai dari nilai satuan terkecil, ketidakpastian relatif, ketidakpastian absolut, kemudian nanti ada juga pembulatan bilangan, error absolut, error true square, kemudian ada ketidakpastian standar, ketidakpastian gabungan, kemudian ada ketidakpastian yang diperluas, ada derajat kebebasan, dan terakhir ada tingkat kepercayaan atau confidence level. Kemudian kita akan belajar juga tentang karakteristik statik dari alat ukur, mulai dari akurasi, presisi, bias, pengujian data terdistribusi normal, dengan uji linear atau linearitas, kemudian ada chi-square, kemudian ada persamaan linear, kemudian ada perhitungan variansi atau terkait dengan standar deviasi, kemudian ada juga histerisis. Nah, nanti juga kalian akan belajar untuk membuat pelaporan hasil pengukuran, sehingga nanti pada saat kalian nanti PKL atau kerja praktek, atau bahkan nanti pada saat bekerja, kalian sudah terbayang bagaimana membuat laporan hasil pengukuran. Terutama dalam bentuk mulai dari pembuatan Excel hingga pencetakan sertifikat. Nah, ini rencana perkuliahan kita. Jadi perkuliahan ini akan dilaksanakan selama 16 minggu. Kemudian di minggu ke-8 itu ada UTS, dan di minggu ke-16 itu nanti diakhiri dengan UAS. Nah, nanti materinya ini minggu pertama tentang pendahuluan, minggu kedua tentang dasar-dasar teori kesalahan, kemudian minggu ketiga ada konsep ketidakpastian pengukuran, kemudian minggu keempat kita akan belajar tentang evaluasi ketidakpastian pengukuran, kemudian minggu kelima ada review konsep probabilitas atau nanti terkait juga dengan statistik, kemudian dilanjutkan dengan jenis-jenis dari distribusi kontinu, kemudian sebelum UTS kita akan review, kemudian nanti minggu ke-9 kita akan belajar tentang penjalaran ketidakpastian, kemudian minggu ke-10 kita akan belajar tentang evaluasi ketidakpastian pengukuran bagian kedua. Jadi ini lebih detail. Mungkin nanti ada
ketidakpastian tipe A, tipe B. Kemudian nanti dari minggu ke-11 sampai minggu ke-14 ini nanti kita akan belajar studi kasus perhitungan ketidakpastian untuk beberapa alat ukur yang banyak digunakan di lab kalibrasi. Seperti mikrometer, bejana ukur, atau anak timbangan. Nah, bisa aja nanti jika waktunya masih memungkinkan, kita akan belajar ketidakpastian dari alat ukur lainnya, misalnya termometer atau glassware. Nah, nanti bisa kita lihat dari tugas atau dari presentasi nanti. Nah, nanti sebelum UAS kita akan melaksanakan persiapan dan juga review, sehingga nanti pada saat UAS pemahaman kalian tentang kuliah ini cukup optimal. Nah, jadi tujuan instruksional umum atau TIU dari mata kuliah ini adalah kalian bisa menjelaskan konsep kesalahan, konsep ketidakpastian, kemudian kalian bisa melaksanakan pengolahan data pengukuran, dan yang paling penting ini adalah perhitungan ketidakpastiannya, serta dapat melaporkan hasil pengukuran ini sesuai standar internasional. Kemudian tujuan instruksional khusus, jadi setelah mengikuti mata kuliah ini, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan yang pertama konsep dan terminologi penting terkait dengan kesalahan pada pengukuran, kemudian menjelaskan konsep dan terminologi terkait dengan ketidakpastian pada pengukuran, kemudian kalian bisa menentukan sebaran data, menghitung harga ekspektasi, kemudian variansi dan standar deviasi, serta menganalisis ketidakpastian pengukuran tersebut berdasarkan data pengukuran yang tersedia. Jadi ini adalah ketidakpastian tipe A, ya. Jadi ketidakpastian tipe A ini adalah ketidakpastian yang berasal dari data pengukuran. Kemudian keempat, kalian harus bisa menghitung harga ekspektasi, sama ya, variansi, standar deviasi, serta menganalisa nilai ketidakpastian pengukuran berdasarkan informasi mengenai besaran ukuran yang tersedia. Nah, jenis ketidakpastian ini adalah ketidakpastian tipe B. Nomor 5, kalian harus bisa menentukan dan menganalisa nilai ketidakpastian gabungan dari beberapa sumber ketidakpastian pengukuran. Kemudian keenam, kalian bisa menyusun laporan hasil pengukuran lengkap dengan analisis ketidakpastian yang sesuai dengan standar pengukuran internasional. Nah, ini adalah mata kuliah terkait. Jadi pengantar teori kesalahan ini terkait dengan matematika rekayasa dasar, kemudian terkait dengan fisika, kemudian terkait juga dengan statistik. Ya, jadi ketiga mata kuliah ini dasar-dasarnya kalian jangan sampai lupa. Kemudian ini ada penilaian dan tata tertib, terdiri dari tugas, kuis, UTS, dan UAS. Ya, jadi untuk tugas ini nanti kalian jangan sampai terlewat. Ini nanti kalian masukkan ke mana? Ke Kudagang, ya. Jadi jangan lupa kalian masukkan ke Kudagang, ya. Ke Kudagang Ahmed. Kemudian nanti ada kuis. Kemudian ada UTS dan UAS. Nah, untuk kuis ini nanti setelah 1 kali atau 2 kali materi, nanti kalian siap-siap untuk kuis, ya. Kemudian tata tertib, ini kalian harus mematuhi tata tertib secara umum yang ada di kuliah Ahmed. Kemudian batas dari alfa dan izin hanya 10%, ya. Jadi ini terutama untuk kuliah yang bersifat tatap muka yang sudah dijadwalkan, ya. Jadi jangan sampai kalian terlambat pada saat pelaksanaan tatap muka secara daring, ya, karena tatap muka ini sangat penting di mana kalian bisa diskusi langsung dengan dosen untuk materi-materi yang kalian tidak bisa pahami
pada saat belajar mandiri. Ya, jadi ini daftar pustaka. Nanti ada dari GUM, jadi Guide Uncertainty in Metrology. Kemudian ada juga Measurement Good Practice. Jadi ini dari Bell Stephanie. Kemudian ada An Introduction to Error Analysis. Kemudian dari yang bahasa Indonesia ini dari Kim Lipi. Jadi metrologi sebuah pengantar. Kemudian ini juga dari pedomankan ya, ini contoh untuk pedoman evaluasi pelaporan ketidakpastian pengukuran. Serta untuk alat-alat ukur yang ada di lingkup metrologi legal ini ada secara teknis. Ya. Tapi ini tidak menutup kemungkinan ada referensi-referensi lain karena alat ukurnya itu sangat banyak. Jadi kalian bisa juga mengambil referensi dari badan meteorologi atau standar internasional seperti dari ISO, dari ASTM, atau dari Euramet yang memang perhitungan ketidakpastiannya sudah lebih lengkap seperti di Euramet, misalnya untuk timbangan dan anak timbangan itu bisa di Euramet CG17, itu kalian bisa ngecek ya. Kemudian untuk perhitungan-perhitungan yang ada di metrologi legal, kalian juga bisa mengambil sumber dari OIML ya, seperti R76 untuk timbangan, R111 untuk anak timbangan ya. Nah, ini adalah tugas dan pretest ya. Ini nanti dikumpulkan di minggu depan ya. Jadi pertama jelaskan pengertian dari pengukuran, berikan 3 contohnya, kemudian sebutkan 7 besaran pokok, kemudian jelaskan pengertian dari kesalahan, dan berikan 3 contohnya. Kemudian keempat, berikan perbedaan atau jelaskan perbedaan antara koreksi dan kesalahan. Nomor 5, jelaskan pengertian ketidakpastian pengukuran dan berikan 3 contohnya. Kemudian keenam, sebutkan perbedaan antara presisi dan akurasi dalam pengukuran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.